Dongsak ya, dongsak Mister. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi bunyi. Semoga tetap semangat dan fokus belajar. Mari kita belajar bersama-sama. Sekarang kita belajar tentang bunyi. Coba kamu amati sebentar gambar dari jam weker. Kenapa jam weker itu bisa berbunyi ya? Ya, karena ada getaran, ada usikannya, maka timbullah bunyi. Maka bunyi adalah ya hasil dari benda yang bergetar. Itu adalah bunyi. Kalau tidak ada benda yang bergetar atau ada getaran, tidak akan ada bunyi. Misal meja kamu itu, dengar enggak suara meja? Enggak. Sekarang meja kamu geprak, bunyi enggak? Bunyi. Berarti meja berbunyi karena ada getaran. Contoh bunyi bel, suara manusia, sirine, dan seterusnya. Sekarang syarat terjadinya dan terdengarnya bunyi. Coba kamu amati gambar ini. Ini ada sirine polisi, ini ada orang. Antara sirine mobil polisi dan orang ada jaraknya dan ada udara. Dari yang saya sebutkan itu, apa syarat dan terdengarnya bunyi? Yang pertama adalah ada sumber bunyi, jelas ya, ada sumber bunyi yaitu sirine. Yang kedua ada zat perantara, karena bunyi bisa merambat harus ada mediumnya. Yang ketiga, pendengar masih dalam jangkauan sumber bunyi. Coba kalau siswa di Domsaf, mobil polisinya ada di Simpang 5, dengar enggak? Tidak, karena jangkauannya sudah melebihi jangkauan pendengaran kita. Sekarang sifat bunyi. Dari gambar ini kira-kira apa? Sebutkan dua saja sifat bunyi dari gambar ini. Oh, dari anak panahnya ini. Oh, ini dipantulkan. Ya, dipantulkan. Terus ini tidak lurus tapi membelok. Oh, berarti bunyi dapat dibelokkan. Maka kita kalau memanggil orang itu walau ada di kelas sebelah masih dengar. Karena bunyi dapat dipantulkan atau dibelokkan. Pemanfaatan bunyi salah satunya adalah untuk mengukur jarak. Maka nanti masih berlaku rumus S sama dengan V kali T. S jarak, V kecepatan, T waktu. Nanti kita bedakan cara mengukur jarak tergantung ada dinding pemantul atau tidak. Sekarang kalau pendengar sekaligus sumber bunyi, artinya ada dinding pemantul. Contohnya misalnya kedalaman laut, jarak 2 dinding, berarti berlaku S sama dengan VT dibagi 2. Jadi jaraknya ini antara permukaan atas dan dasar itu merupakan kedalaman laut kali ini. Maka rumusnya V kali T dibagi 2. Sekarang yang kedua, kalau pendengar bukan sebagai sumber bunyi, jadi istilahnya ini hanya mendengar saja. Mendengar. Contoh, mendengar bunyi petir. Jadi ketika melihat cahaya kemudian terdengar bunyi petirnya. Itu berarti berapa jarak pendengar dan petir? Berarti S sama dengan V kali T, tidak dibagi 2. Ingat-ingat, kalau ada dinding pemantul, misalnya itu kedalaman laut, bukit, berarti S sama dengan V kali T bagi 2. Kalau hanya sekedar mendengar, berarti jaraknya sama dengan V kali T.
Coba kalau ini pakai rumus yang mana? Oh, pintar. S sama dengan V kali T. Kalau ini ada dinding, ada orang, pakai rumus yang mana? S sama dengan V kali T dibagi 2. Sekarang kita cek dengan soal. Yang pertama, sebuah petir. Ingat, ada sebuah petir. Dari katanya saja petir, berarti jarak petir ke kita. Maka rumus yang berlaku nanti S sama dengan V kali T. Petir itu sebuah atau sesuatu? Tidak usah kita permasalahkan ya, yang penting konsepnya petir. V 330 meter per sekon, T-nya 4 sekon, ditanyakan jarak petir ke kita, maka berlaku rumus S sama dengan V kali T. Didapat jarak petir ke kita 1320 meter. Ingat ya, tidak dibagi 2. Oke, jelas. Sekarang nomor 2. Sebuah kapal laut. Nah, ini ada kata kapal laut, kata kuncinya. Berarti ini di laut pasti. Maka di laut itu kalau ditanyakan kedalaman lautnya, maka rumusnya nanti pasti S sama dengan V kali T dibagi 2. V 1400, T-nya 10 sekon, ditanyakan S, kedalaman laut, rumusnya V kali T dibagi 2, kita masukkan ke rumusnya, maka kedalaman lautnya ketemu 7000 meter atau 7 km. Wah, dalam sekali ya. Nomor 3. Seseorang berdiri di depan sebuah tebing. Ada kata tebing. Maka nanti jarak tebing berarti rumusnya V kali T dibagi 2. V 340, T 1 sekon, ditanyakan S jarak tebing, maka rumusnya V kali T per 2, sehingga ketemu jarak tebing 170 meter. Nanti kalau ada soal seseorang berdiri di antara 2 tebing, ya kita cari S1, S2. Nanti terus kita jumlah S1 ditambah S2 dengan ingat S1 ya V kali T1 dibagi 2, S2 nya V kali T2 dibagi 2, baru hasilnya ditambah S1 ditambah S2. Oke, dari contoh 1, 2, 3 saya kira sudah mewakili. Kita lanjutkan dengan pemanfaatan bunyi. Yang pertama tadi mengukur jarak, bisa digunakan untuk ketebalan pak logam, cepat lambat bunyi udara, survei geofisika, untuk kacamata tunanetra, pemeriksaan USG dan sebagainya. Silakan baca di modul IPA atau kreatif IPA. Cepat lambat bunyi, yang pertama melakukan percobaan adalah Moll dan Van Beek. Moll dan Van Beek itu suatu ketika berada di 2 bukit. Bukit 1 Moll dan bukit 2 yang Van Beek, sama-sama menyalakan petasan atau meriam. Kemudian diamati selisih antara ketika melihat cahaya dan mendengar bunyi. Setelah melakukan berbagai percobaan, maka suhu itu mempengaruhi cepat lambat bunyi, seperti yang di tabel itu, bahwa suhu itu mempengaruhi cepat lambat bunyi di udara. Maka dapat disimpulkan bahwa makin tinggi suhu, maka cepat lambatnya juga semakin besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa cepat lambat bunyi di udara tergantung suhu.
Bisa dikatakan seperti itu. Bunyi ketika merambat tergantung mediumnya. Ada 3 wujud zat perambatan, yaitu padat, cair, dan gas. Paling baik kira-kira melalui yang mana? Padat. Ya, baik, bagus. Padat. Ya. Jadi ketika kita merambatkan bunyi dengan zat padat itu lebih cepat. Coba kita perhatikan, kalau kita mendengar gebrakan meja tanpa telinga di meja ya. Ini misalnya kita mendengar bunyi gebrakan. Sekarang coba kita tempelkan telinga kita di meja dan kita gebrak seperti yang tadi. Apa yang terjadi? Bunyi semakin tinggi, semakin cepat merambatnya, jadi semakin keras. Itu tadi membuktikan bahwa cepat rambat bunyi di zat padat lebih cepat daripada cepat rambat bunyi di udara. Sekarang kita ke frekuensi bunyi, dibagi menjadi 3. 1 infrasonik, contohnya anjing, kelelawar, jangkrik. 2 audiosonik, contohnya manusia. 3 ultrasonik, contohnya anjing, kelelawar. Jadi anjing ini bisa infrasonik sama ultrasonik. Selebihnya kamu baca di modul dan kreatif ya. Hukum Mersenne mempelajari frekuensi terhadap sebuah senar yang dipengaruhi oleh 4 faktor: panjang senar, luas penantang senar, tegangan senar, dan jenis senar. Kamu bayangkan sebuah gitar lah. Sebuah gitar itu kan berbeda-beda senarnya, yaitu bisa untuk membuktikan hukum Mersenne. Pelajari lagi buku kreatif IPA. Kemudian resonansi, ada syarat-syarat resonansi. Resonansi itu adalah ikut bergetarnya sebuah benda karena mungkin frekuensinya sama, mempunyai selaput tipis, mempunyai ruang udara, panjang tali sama, kelipatan ganjil dari 1/4 lambda. Contoh gitar, itu kan dia mempunyai ruang udara, piano, gendang, kentongan. Rata-rata mayoritas alat musik itu termasuk resonansi. Tetapi ingat, ada alat musik yang untuk membuktikan suatu frekuensi, yaitu garpu tala. Itu bukan alat resonansi karena garpu tala tidak termasuk dalam syarat 1-5. Demikian tadi pelajaran kita hari ini tentang bunyi. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, dan sukses selalu. Tuhan memberkati.